Ketika mendengar kata membaca, mungkin yang terbayang adalah buku dan perpustakaan. Namun sebenarnya, membaca tidak hanya dilakukan melalui lembar demi lembar buku. Kita juga dapat membaca sejarah, budaya, alam, bahkan kehidupan masyarakat di sekitar kita. Majalengka adalah sebuah buku besar yang menyimpan banyak halaman menarik. Ada halaman tentang perpustakaan yang terus berkembang, halaman budaya yang kaya akan tradisi, halaman wisata yang memukau, hingga halaman ekonomi yang tumbuh melalui kreativitas masyarakat. Lalu bagaimana literasi membantu kita memahami semua halaman tersebut? Kita akan mengupasnya bersama Muhammad Assegaf, seorang pegiat literasi dan kebudayaan yang aktif di Majalengka. Oke, selamat datang Kak Assegaf. Gimana kabarnya? Baik, kabarnya hari ini. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas literasi ya, dan dengan tema membaca Majalengka dari berbagai halaman. Nah, kalau misalnya kita ngomongin literasi nih Kak Assegaf, kita nggak bisa melepaskan peran dari perpustakaan kan? Iya. Nah, menurut Kak Assegaf sendiri, peran perpustakaan tuh saat ini kayak gimana Kak? Jadi peran perpustakaan saat ini selain menyediakan bahan buku bacaan, itu menyediakan ruang kreativitas. Oke, jadi perkembangannya atau transformasinya itu terjadi nggak sih di kita? Untuk perkembangannya membuka sebuah ruang diskusi, ruang pelatihan. Jadi ruang-ruangannya itu lebih kompleks seperti itu. Oke, berarti Majalengka. Berarti perpustakaan sekarang nggak cuma buat baca buku doang ya? Iya. Tapi bisa juga buat ruang diskusi dan lain-lain. Nah, kalau ruang literasi yang menarik menurut Kak Assegaf di Majalengka nih ada apa nih? Kita melihat contohnya di kandang pustaka ya. Ruang literasinya itu selain menyediakan bahan buku bacaan nih, itu ada yang namanya kelas sastra. Keluarannya puisi dan untuk outputnya di Mampus, di malam minggu, malam musik dan puisi. Mampus gitu. Waduh, keren deh. Yang ngebedain TBM Kandang Pustaka dengan yang lain? Yang membedakan TBM Kandang Pustaka dengan yang lain, mungkin kalau di TBM yang lain hanya fokus di membaca ya. Nah, kita lebih universal gitu, bukan hanya membahas tentang literasi, tapi juga membahas sastra. Oke, kalau peran komunitas literasinya sendiri kayak gimana ya Kak di Majalengka? Peran komunitas literasi di Majalengka, kita bisa melihat Padepokan Kiringuyu yang fokus di seni dan pertunjukan. Jadi pertunjukannya ya macam-macam, ada musik, ada tari, dan berbagai kesenian yang lainnya. Oke, nah tadi kan temanya itu membaca Majalengka dari berbagai halaman. Kalau kita coba masuk ke halaman berikutnya, kita ada budaya nih Kak. Ya. Nah, peran literasi, apa pengaruh literasi terhadap budaya yang ada di Majalengka? Oke, jadi halaman itu kan bagaikan buku yang terus dibaca ya. Jadi budaya di Majalengka yang saya tahu itu ada ngagaok yang dibangun dari sebuah naskah gitu, yang digaokkan gitu, seperti ngagarowok lah. Oke. Oh, berarti cara kita membaca budaya kita sendiri ketika kita mengetahui dari secara literasinya itu juga bisa membuat kita mengenal jati diri kita sendiri ya. Oke, seperti itu. Nah, terus ada juga yang menarik nih Kak, dari segi wisatanya nih. Majalengka itu kan destinasi wisatanya kan banyak nih. Nah, apa sih peran literasi di situ? Peran literasi untuk mengangkat sebuah wisata itu berkaitan dengan literasi yang berbasis konteks. Jadi setiap masyarakat bisa berkunjung ke wisata lalu menuliskan apa yang ada di wisata. Itu juga media dalam penyebaran sebuah informasi. Oke, jadi salah satunya Gunung Tilu yang ada di Desa Girimukti itu. Oke, jadi nggak cuma dilihat nih keindahannya, tapi juga dibaca ya. Dibaca seperti itu. Kalau kita ngeliat dari potensi ekonomi nih Kak, literasi tuh apakah bisa meningkatkan potensinya terhadap ekonomi di Majalengka? Literasi bisa meningkatkan sebuah ekonomi karena berkaitan dengan perkembangan literasi digital ya. Ada Shopee, Lazada, jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang telah tersedia untuk mempromosikan produk di sana, di aplikasi itu.
Jadi membaca peluang ekonomi Wah, gitu ya. Ini berkaitan dengan literasi finansial, enggak? Oke. Wah, menarik. Tadi kan kita udah berbicara tentang peran perpustakaan, terus juga ruang literasi. Ada juga dari segi budaya, ekonomi, dan juga wisata. Nah, itu menandakan betapa pentingnya literasi ya untuk perkembangannya sekarang. Nah, sebagai closing statement nih Kak, menurut Kakak nih seperti apa nih? Soalnya semuanya terkait soalnya. Ya, untuk closing statement bagi saya tentang literasi untuk membaca berbagai halaman, artinya adalah membaca buku, maka membacalah karena membaca itu berpikir. Membaca itu berpikir.